Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengarkan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco, Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah. Mulai cari masalah lagi. Gak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli exposure nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat, cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak. Kalau enggak apa?
Yanto, berani-berani kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti, itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game. Berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa? Masih pakai perjodohan. Lagian aku sama Wina juga nggak kenal. Nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau. Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau. Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali.
Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya boleh kamu gak ganti, tapi pertunangan kita batal. Mulai sekarang gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir! Kamu berani dorong aku. Kamu mau mati. Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bang Hangari. Pak Jaki, Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup senior? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup senior itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Perusahaan yang nggak ada aturan seperti ini, pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu, coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak, Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga, uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar. Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya, Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar. Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya. Tapi ponselku ini, bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas, juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup senior. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup senior itu. Besar buat grup Senio. Tapi kalau buat Samsung, kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Muda Yanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini Ponselnya ada alarm keamanan. Sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Muda Yanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah, perbaikan, plus ganti komponen. Setidaknya
140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku? Lihat baik-baik. Ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. 200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. Tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerja sama kita? Bu Wina sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah ntar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi, ayah dan kakekmu, apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. 200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam, Bu Wina, cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar. Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan.
Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi, Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Mudayanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf, sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini Kakek sedang apa?